Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 3, lihat sekitar, di bagian 4 anak-anak. Nah, di bagian 4 ini kita akan sama-sama mempelajari jurnal membaca. Nah, anak-anak, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk, kita langsung saja mulai jurnal membaca. Bacalah buku atau tulisan di majalah, koran, atau di internet yang menceritakan perjalanan atau kendaraan. Nah, buku berikut ini dapat kalian jadikan pilihan anak-anak. Yang pertama, Dunia Tanpa Roda, karya Ani Wijaya dan Rama Indra. Nah, bukunya bisa kalian klik. Di sini sudah ada barcode anak-anak. Nah, bisa kalian klik itu, lalu akan muncul itu ceritanya. Yuk, kita coba yuk anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian mengklik tadi barcode yang ada di buku kalian, nah akan muncul webnya seperti ini anak-anak. Di sini webnya banyak sekali, ada cerita-cerita anak-anak. Nah, ini webnya adalah judul ceritanya yaitu Dunia Tanpa Roda. Bagaimana sih anak-anak? Yuk kita baca itu. Nah, sebelum kita baca, yang wajib kalian pahami adalah penulis cerita. Nah, kalau penulis dari cerita Dunia Tanpa Roda ini yaitu dikarang oleh Ani Wijaya. Kemudian ilustratornya yaitu Rama Indra. Kemudian ada penerbitnya yaitu Yayasan Litara. Nah, sekarang yuk kita sama-sama membacanya. Baca cerita. Nah, akan muncul seperti ini anak-anak. Apa yang terjadi bila tidak ada roda di dunia ini? Apakah dunia akan menjadi lebih baik? Mana yang lebih menyenangkan, dunia dengan roda atau tanpa roda anak-anak? Yuk kita baca. Nah anak-anak, tahukah kamu apa itu roda? Roda adalah benda bundar yang bisa berputar anak-anak. Nah, pasti kamu pernah melihatnya. Salah satunya yaitu contohnya ada di mobil, kemudian atau di sepeda. Roda juga ada roda besar dan ada pula yang kecil anak-anak. Kadang roda tersembunyi misalnya dalam jam. Bentuknya bergerigi sehingga disebut roda gigi. Roda gigi menggerakkan jarum jam anak-anak. Jadi roda gigi ini bisa kalian temukan dalam jam. Nah, kalian bisa melihat jam yang ada ya, baik di rumah maupun jam tangan kalian. Kemudian gabungan roda dengan alat-alat lain membentuk sebuah mesin, seperti contohnya pesawat terbang, mesin pengeruk. Nah, kita menggunakan mesin untuk memindahkan barang-barang juga anak-anak, dan untuk meringankan pekerjaan yang berat. Contohnya seperti kincir angin ini. Untuk itu, ada banyak sekali mesin anak-anak. Nah, kalian bisa lihat ya berbagai macam mesin ini, yaitu ada mesin bis, kapal, becak, dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Namun, bagaimana kalau tidak ada roda di dunia ini anak-anak? Ayo, kalian bisa bayangkan ya bagaimana jika di dunia ini tidak ada roda. Nah, semua mesin tadi tidak akan ada seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau di sebelumnya ini semuanya memakai roda, tapi setelah ini tidak ada roda anak-anak. Nah, jika tidak ada mesin, tentu tidak ada barang-barang yang dihasilkan oleh mesin. Contohnya kabel listrik, kemudian ada toples, kacamata, dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat dalam cerita ini. Nah, jika tidak ada mesin, semua benda harus dibuat dengan tangan. Misalnya, ketika menenun. Nah, menenun ini kalau tidak ada mesin harus kita tenun dengan tangan kita anak-anak. Begitu juga misalnya membuat bata. Nah, membuat mata kalau sudah ada mesin, kalian tinggal mencetak-cetak. Tapi jika tidak ada mesin, kalian harus buat memakai tangan anak-anak.
Nah, namun terkadang ada masalah juga jika tidak memakai mesin. Kadang-kadang hewan tidak mau menurut, seperti contohnya Pak Tani mau membajak sawah, tapi kerbaunya tidak mau nurut sama Pak Tani, anak-anak. Kemudian kita lanjut. Nah, yang jelas tanpa roda, hidup kita tentu akan berbeda, anak-anak. Banyak hal yang akan hilang, namun tidak semuanya buruk. Loh, kok tidak semuanya buruk kalau tanpa roda, anak-anak? Nah, jika tidak ada roda, tidak akan ada asap kendaraan, tidak akan ada pula limbah yang mengotori sungai. Itu kelebihannya. Nah, jadi mana yang kamu pilih? Dunia dengan roda atau tanpa roda, anak-anak? Ada roda maupun tidak, semua juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya anak-anak, tergantung kitanya mau pakai yang seperti apa. Nah, ceritanya sudah selesai. Kita tulis ya, kita klik selesai membaca. Nah, seperti ini. Kembali lagi. Selain dunia tanpa roda, masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya yang anak-anak yang dapat kalian baca di web ini. Duh, masih banyak ya. Nah, anak-anak semua, bagaimana? Seru tidak membaca buku di webnya? Seru ya? Nah, untuk yang kedua ini juga kalian bisa scan dengan barcode ini. Nah, nanti akan muncul cerita yang tadi anak-anak. Anak-anak semua, kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum masuk sekolah, sepulang sekolah, atau di rumah anak-anak. Nah, untuk setiap buku atau bacaan yang kalian baca, buatlah catatan seperti di bawah ini di buku tulis. Nah, ini judulnya itu jurnal membaca. Judul buku atau tulisan seperti tadi judul bukunya yaitu Dunia Tanpa Roda. Nah, nama koran atau halaman internet. Nah, seperti tadi ya, kalian tinggal tulis. Kemudian nama penulis. Tadi nama penulisnya siapa anak-anak? Ani siapa gitu tadi ya. Kemudian nama ilustratornya tadi ada Rama. Nah, begitu juga seterusnya. Kalian bisa berkarang sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, sekarang kita ke bagian yuk ke saatnya berkreasi. Untuk kegiatan ini kalian perlu bekerja bersama anak-anak. Nah, ini bisa kalian kerjakan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Perhatikan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah. Menurut kalian, adakah tempat-tempat yang perlu diberi rambu-rambu? Misalnya, tanda tempat penyeberangan di depan sekolah. Ini untuk kalian yang sekolahnya di pinggir jalan ya anak-anak. Kemudian di pojok baca atau di perpustakaan kalian bisa memasang tanda larangan makan atau minum dan sebagainya ya. Ini menurut sekolah kalian masing-masing, jadi bisa disesuaikan. Kemudian setelah kalian bekerja bersama, tempelkan atau pasanglah di tempat yang sesuai. Nah, kalau perlu, mintalah bantuan guru atau orang dewasa lainnya. Seperti ini contohnya anak-anak. Dilarang makan minum, daerah wajib masker. Kemudian kalau di tempat kalian ada tempat cuci tangan, kalian wajib memasang seperti itu ya anak-anak, seperti contohnya. Nah, ini juga kalian berkreativitas sebagus mungkin. Nah, kalau bagian refleksi ini kalian masing-masing berbeda ya satu sama yang lain. Kalian bisa menulis satu persatu. Misalnya pengalaman saya membaca seorang diri, kalian tulis ya. Ini menurut pribadi kalian. Nah, anak-anak, jawablah di buku tulis kalian. Apakah belajar tentang keselamatan di jalan raya itu penting? Nah, tentu sangat penting ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah ya. Kemudian yang kedua, mengapa? Tuliskan alasan kalian. Nah, di sini juga bervariasi anak-anak, tapi secara umum, secara keseluruhan kakak akan bantu, yaitu mengapa kita harus belajar tentang keselamatan di jalan raya? Karena untuk berjaga-jaga untuk apa kak? Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas anak-anak. Jadi kita harus memahami dan mempelajari tentang keselamatan di jalan raya itu sangat penting sekali anak-anak. Anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 ya anak-anak. Nah, di bagian jurnal membaca. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian atau bermanfaat untuk kalian anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial channel Bimbel Online ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye anak-anak hebat dimanapun kalian berada.